Apa harus apa harus ini enggak kan? Nah, Nah, udah. sip. Nah, terus Ya. ada lagi, what do you usually do in the evening? Nah, kan ya Hmm. aku bilang ya aku watering the plant kan. Hmm. Tadi dia nanya lagi, what do you do in the evening when you were little? Nah, kamu sukanya ngapain? Aku bilangnya main layangan kan kalau waktu Hmm. kecil kan. Nah, terus aku berhenti itu. Tadi dia nanya, why? Wah, Hmm. duh, main layangan why kan? Ya karena ikut teman-teman gitu. Intinya gitu. Oh gitu. Ini sebenarnya sebenarnya jangan jangan dibikin jujur ini, dibohongin aja. Dia Ya, mah nggak peduli dia kita jujur iya sih. bohongan. Oh gitu. Cuman dia nilai cara Heeh. kita menjelaskan gitu tak ya sebenarnya. Cara kita menjelaskan yang pertama gini, yang dinilai yang penting kita itu jangan apa namanya ya, jangan nggak menjawab pertanyaan gitu. Hmm. Heeh. Misalnya ditanyanya do you like the morning or evening, jawabnya my hobby kan, itu kan nggak Ya, ya. pas. Terus kalau 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 dijawab kalau ditanya yang masa lalu jawabnya past tense, ini mah nggak susah sih. Refleks ngeluarin past tense itu susah kan? Iya, ya bisa kan present terus kita ya. Kan what did you do in the evening where you were little kan? When I was child. Nah, I was Iya, child iya. itu susah itu mikir kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau bisa sih ini dijawab dijawab dari sekarang pertanyaan-pertanyaan di sini. Karena Itu pasti keluar. Pasti itu. pasti tak. Kok Cuma nggak tahu yang mana. lu bisa memastikan itu dari mana tak? Apa? Mas Rizal berarti ini harus apa? Harus kayak vocabulary-nya berarti ya. Iya, kalau vocab sih iya iya sih, udah pasti sih. Cuman masalah yang paling kelihatan itu nanti dia ngerti sama pertanyaannya apa enggak gitu. Kadang-kadang kalau nggak ngerti kita minta tanyain aja kan. Bisa sorry apa gimana gitu. Dia Oh, akan ngulangin pertanyaan gitu. Saya tadi ngomong apa dia ya? Sorry apa? Nih contohnya ya, aku kan udah ikut IELTS 3 kali ya. Di sini ada iya. pertanyaan yang dari tahun 2014 nih. Tapi intinya Ini nih nih nih. selama lu ikut Nih, IELTS itu pertanyaannya ini aja yang di sini gitu. ini aja. Ini ya 2014 aku ditanya ini nih. Oh, Building nih. Terus habis itu yang aku ikut kedua yang ditanya itu apa ya? Jalan-jalan mana jalan-jalan. Oh ini nih aku ditanya ini nih transport nih. Ini yang kedua. Sama oh, aja makanya. Itu kan oh, aku kan yang pertama 2014 tes, yang kedua 2017, yang iya. terakhir kemarin. Sama aja pertanyaannya itu aja. Itu Nggak ada aja. yang lain. Oh, Heeh. part Kecuali satu. writing ya. Kalau writing emang katanya ganti-ganti terus ya. Hmm. Ini part satu Terus ya. kemarin terus kemarin aku nanya temanku kan, ada Agung ikut tuh. Ah, dia nanya ini nih. Yang ditanya ini. Nih, akomodasi. Jadi pasti keluar. Di sini tuh pasti udah nggak salah Pasti. lagi udah pasti udah. Bikinin aja, Hmm. dibikin aja. Iya, iya. Kalau nggak, kalau ada Mbak Rati bisa nih sharing nih. Siapa tuh memang benar-benar cuma yang di sini aja nih yang keluar. Emang di sini aja. Oh, iya. Hmm. Nah, ntar ntar itu ya, yang ini harus dijawab instan kan masih part 1 ya. Ya, Nah, part 2 baru baru dikasih waktu yang semenit buat bikin catatan itu. iya, iya, iya. Kalau Konten. part 2 Nah, ini keluar juga Mas. Insya Allah Mas. iya. Kalau aku kemarin keluarnya yang ini mana ya? Mana ya? Nah, ini. Ini aku ini kemarin nih. Gimana cara kamu berkonsentrasi? Persis, sama. Ini. Hmm. Hmm, Persis sama nih. Persis. Terus saya Terus buat temanku kemarin, temanku yang sebelum aku, itu dia hmm. ditanyain ruangan mana ya ruangannya? 16 halaman. Lumayan juga. Yang ada ruangan-ruangannya di sini. Ruangan yang paling kamu sukai di rumah gitu temanku. Coba Ada di di sini search juga coba loh. room gitu. Control F coba tak. Flash dia bilang. Flash. Favorit flash.
Favorit place ya. Ada apartemennya sih kayaknya sih. Nggak ada. Per room ya. Ini nih. Oh Ini ini. temanku ini juga nih. Lanjutannya ini. Tapi kalau nggak salah room sama room apa ya? Ada kok apa ya dia bilangnya ya? Di tempat di rumahmu yang paling kamu sukai gitu. Di bab Oh. 2-nya. Sama pokoknya. Ini sebenarnya diulang-ulang aja. Sama aja. Cuman yang keluar yang mana kan kita nggak tahu kan. Iya, iya benar-benar. Ini part 1 Hmm. ya? Ini part 2. Oh, part 2. Part 2, part 3. Jadi habis ditanyain yang ini kan bikin catatan. Heeh. Nah, terus habis itu ntar dia akan kita udah ngomong sendiri apa monolog ya? Iya, monolog ya. Monolog. Habis monolog, ntar dia nanya-nanya di part 3 ini. Tapi Nice. punya aku part 3-nya ditambah. Gara-gara aku mungkin terlalu sedikit mungkin ya. Jadi dia larinya kemana-mana. Kok kayak gak habis perasaanku ini udah part 3 lebih kayaknya. Oh, Kelar. gitu. Ini kalau sama yang ini sama nggak ya? Speaking Kui sama yang ini forecast. Ada yang halamannya banyak banget sampai 500. Ah ini nih yang lengkap yang ini nih. Sorry tadi yang paling lengkap yang ini nih. Yang Ini? forecast ini kayak seingatku lebih lengkap yang ini. Yang ada 25 ini kan. Nah ini nih. Oh, tapi yang sisanya tuh sama, yang sebelum-sebelumnya sama. Sama, Maksudnya- cuman dia di sini ada nomornya nih. Oh, ada nomornya ya. Heeh. Dia ada nomornya nih. Ya, ya, ya. Ya betul. Kan kadang-kadang kan kalau kita nggak ready kan ini kayak gini kan susah nih jawabnya nih. Describe an important river or lake in your country kan sungai apa? Iya. Danau Iya pakai bahasa apa? Indonesia bingung apa ya gitu. Sungai apa ya bingung. Makanya kalau kita bikin 25 nomor, 25 nomor ya, 25 nomor juga 25 sebenarnya. Cuman sepertinya part 3-nya banyakan yang di forecast itu deh. Aku kemarin belajar yang di forecast itu. Cuman aku belajarnya juga mepet-mepet. Dan aku lupa harus jawab panjang karena nggak enak kan ngobrol orangnya nggak kelihatan gitu kan. Ya nggak di situ kan. Kalau ngobrol di situ kan dia enak sih. Nice, nice, nice. Mm-mm. Tapi kalau Zoom kan enaknya ini saya ada contekan ya. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa bisa ya? kan kita kan dimasukin nama panitia kan. Dipanggil panitia masuk udah clear di situ udah nggak ada apa-apa. Tinggal ada Oh iya. pensil satu sama kertas doang. Oh walaupun Zoom tetap di onsite ya, nggak kayak di rumah. Iya. Iya. Ruangannya di situ, di test center itu. Iya, iya, iya. Dan tangan kalau pas Zoom dia harus di atas meja terus kan. Oh gitu. Oh ya. Gitu sih. Ya ini intinya emang harus kalau dia belum ngomong kalau bisa sih ngomong terus. Kayaknya sih. Dulu aku gitu waktu yang dapat 7. Berarti nunggu sampai kita berhenti ngomong baru dia lanjutkan ya. Dia akan motong dia kalau udah waktunya udah. Oh Oke, gitu. oke gitu. Kan gitu. Dan biar apa namanya biar waktunya nggak terlalu banyak bolongnya ngomongnya speednya agak lambat sedikit gitu kayak biar jelas Yang tenang ya, jangan ngomongnya tenang. jangan kalau buru-buru ntar jadi banyak kosongnya mau mikir Iya apa benar lagi ya kosong. bingung. Terus stuck gitu kan. Ini sebenarnya kalau malas mikir bisa nyari aja di YouTube nih Oh gitu. jawabannya kayak mana gitu copy aja jawabannya. Oh gitu. Tapi kan nggak mungkin hafalan. ya. Ya nggak maksudnya kan Nah, pernah ya kalau kita latihan 25 pasti yang keluar satu lah. Pasti Iya. ada yang keluar satu lah gitu. Dibanding kita nggak mengantisipasi soalnya sama sekali kan ini kan topik-topik ini mesti keluar dari dulu tes IELTS pertama tuh yang keluar ini aja. Nice, nice, nice. Terus tak kalau part 3 itu kan itu pengembangan dari part 2 yang kita dikasih topik itu atau gimana?
Enggak, dia part 3 tuh dia dia akan nanya ini nih. Ini kan part 2 nih. Heeh, Ini part 2 nih. iya, Ini, describe a friend you like to talk to kan. iya. Nah, kita udah ngomong monolog, ya part 3 aja pasti pasti yang ini, nggak akan lari yang ke tempat lain gitu. Oh, Hmm. gitu. Kecuali nanti masih ada waktu, dia akan nanya, bisa aja dia nanya part 3 yang tempat lain. Oh, gitu. Heeh. Hmm. Kayak aku yang kemarin terakhir itu kok rasa-rasanya kok aku kayak ada 4 atau 5 part gitu. Kayak nggak kelar-kelar gitu. Panjang bener. Tapi pertanyaannya part 3 ya seputar itu ya. Mungkin kalau kita Iya, buat kependekan baru nanti ditanya ke yang agak iya, berubah. seputar part 2. Iya, Jadi iya. kalau ditanya, do you think people should be honest when talking with friends? Cuma jawab yes, why? Nah, ini nanya why kan. Iya, iya, Ntar iya. lagi, on what occasion do people talk with strangers? Hmm, Jadi kalau yang ada pertanyaan do you itu ya jawabnya sekalian because gitu, sekalian gitu aja. Kalau Yes, nggak I dikasih do because dia because kan nanya gitu ya. why itu. Nah, Dia kan nanya gitu. why. Eh, Iya, iya, iya. Kalau dulu aku yang dapat 7 itu seingatku interviewernya nggak sempat nanya why. Jadi aku ngomong aja terus ya. Hmm. Hmm. Karena masih fresh, masih baru baru pulang. Soalnya kan pakai bahasa Inggris kan. Baru pulang langsung tes lagi. Nah, nice, 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 nice. Gitu sih. Kalau speaking itu bisa sih dapat 7 kalau kita lancar, nyantai, enjoy. Dapat 7 bisa. Yang susah itu emang writing. Writing itu susah itu. Hmm. Itu paling susah justru writing ya menurut lo ya. Writing paling susah. Paling susah itu Hmm. di situ. Kalau writing temanya bisa apa saja, nggak ada apa istilahnya. Temanya apa saja tapi bentuknya ada 3 kalau nggak salah kemarin ya. Ada yang do you agree, disagree sama yang disuruh jelasin dua-duanya. Nah, Ada yang apa itu lagi gitu. nah itu katanya jalan cerita yang bakal kita tulis itu sesuai dengan ininya kan ya, pertanyaannya kan, agree Oh disagree, iya itu. terus apa what extent Iya. you agree gitu ya. Heeh. Itu gimana Itu tak? sesuai pertanyaan. Ntar aku nyari Hmm. writing dulu ya. Ya, ya. Ini speaking ada yang mau diobrolin lagi nggak? Nanti lah balik lagi kalau ini ada yang ditanya. Ntar Hmm. writing. Writing. Konon kabarnya writing juga soalnya itu aja. Cuman katanya dari poolnya banyak banget. Dari Hmm. pool 2000 soal. Katanya. Rating. Oke, ini rating 4. Mana ya? Kalau writing ada berapa part sih, Mas? Ada 2. Ada yang pertama 10 kata, yang 250 kata. Hmm. Nah, ini nih, misalnya nih, ini kan tas 2. Oke, tas satunya mana ya? Tas 2. Oke, dari pertama deh. Tas 1 udah lah ya, ntar dulu ya. Tas 1, tas 2 dulu ya. The best way to solve the world's environmental problem is to increase the cost of fuel for cars and other vehicle. To what extent do you agree or disagree? Nah, ini kan kita kan disuruh disuruh milih kan. Hmm. Nah, mau agree apa mau disagree kan? Iya. Nah, kalau di sini dia terakhirnya adalah mana 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 mana. Ini yang poinnya tinggi nih. Hmm. Kalau kita nggak menemukan kata agree sama disagree, berarti poinnya tinggi deh. Oh gitu. Iya. Hmm. Jadi Cuman kita kalau menurut IELTS ya itu yang kalau orang Inggris bikin 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 apa namanya essay itu Hmm. dia itu ada di tengah-tengah terus, hmm. ada di tengah-tengah. Heeh. Itu ya katanya yang paling tinggi. Makanya kalau kata kata beberapa orang sih, bangsa Indonesia itu maksimal udah standarnya 6,5 aja gitu. Oh, Nggak bisa lewat dari 7, susah. eh, writingnya. Jadi kan gini, sebenarnya gini, kenapa rating itu susah? Jadi gini sebenarnya. Rating itu aku udah search dulu ya. Udah ya. Udah, Jadi udah. rating itu susah kan gara-gara sebenarnya psikologis
dari pendidikan kita tidak dibiasakan menulis kan. Iya, iya. Heeh. Writing kita kan bangsa kita kan bangsa bangsa storyteller ya, bangsa pencerita gitu kan. Cerita. Jadi bangsa kita kalau suruh cerita nomor satu emang paling jago emang. Mau stand up, mau apa itu paling jago lah suruh cerita itu. Nah, tapi kalau soal nulis kita nggak biasa. Jadi kita punya punya pola pikir membentuk tulisan yang berbeda dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris ya, atau Iya. yang terdidik dengan sistem bahasa Inggris gitu. Ya, contohnya kita kalau bikin paragraf pasti aneh banget gitu. Hmm. Sama, aku juga gitu. Kecuali aku SD, SMP, SMA-nya di US atau di UK gitu, pasti beda gitu. Hmm. Jadi emang nilai makanya kemarin Mem Susan itu dia bilang ada pattern kan? Iya. Ah, pattern itu kalau kita ngikutin pattern, itu kita dapetnya 6. Oh, Kalau kita ngikutin pattern dapetnya 6. Ya, dia menyelamatkan kita dari nilai 5. Jadi kalau kita ikutin pattern, dapetnya 6. Pattern oh. yang begini, terus habis itu di bawahnya nanti ada firstly, secondly, atau first, second, terus in Iya. conclusion gitu kan? Nah, Itu itu 6 itu. itulah 6 itu. Ya itulah yang paling selamat adalah pilih 6 Oh, untuk gitu. bangsa Indonesia pada umumnya gitu. Oh, Iya benar. Benar itu, 6. Aku dari dulu tes 3 kali 6 6 6,5. Terakhir aja 6,5. Nah, writing. 6,5 itu karena udah pengalaman berkali-kali nulis jurnal bahasa Inggris gitu. Masih 6,5, belum bisa 7. Emang susah. Hmm. Contoh ini ya. Iya. Ini aku punya nggak ya yang sampel writingnya ada 9-nya ya. Sambil biar ada skornya biar enak ya. Ada sampel skor nggak ya? Oh, yang skor 5 kayak gimana tulisannya gitu. Iya, ada nggak ya? Skor. Nah ini ya. Ini ini yang skor 8 plus ya. Skor 8 plus nih. Kita lihat nih. Apakah skor 8 plus punya pattern? Coba lihat nih. Ini skor 8 plus. 8 Hmm. plus sih berarti 8 plus. Coba kita lihat sekilas aja nih. Ini kan gini, ya kan? Terus habis itu pattern-pattern yang kemarin itu ada tapi tipis ya. Ada tapi tipis. Jadi dia lebih fluid, lebih mengalir. Hmm. Ini satu. Nah, kalau dia agree atau or disagree, memang kita harus milih salah satu. Kalau kalau stylenya nggak yang style British. Kalau style British dia akan dibahas dua-duanya. Nah, di sini dia disagree. Oke. Sama kalau pertanyaannya to what extent do you agree or disagree? Pilih salah satu aja, agree. Ini agree. Hmm. Oke. Nah, jawaban agree disagree-nya 2 kali diulang di introduction sama di closing. Hmm. Oke. Terus ini ada juga. Nah, kalau yang ini apa nih pertanyaannya? Nah, ini agak yang susah yang ini nih. Ini yang susah nih. Should government spend more money in improving roads or should the government spend money in improving public transportation? Kita suruh milih salah satu ya. Jadi Hmm. jangan jawab agree sama disagree. Kita jawab salah satu gitu. Tapi dibahas dua-duanya. Boleh dibahas dua-duanya, boleh dibahas salah satunya. Ada lagi yang ini masih agree disagree. Terus kemudian ini nih discuss board nih. Ini nih. Kalau menurutku yang paling susah yang ini nih. Discuss board. Disuruh jawab dua-duanya. Oh, Ya ini nih. Kalau pas konfigurasi. jawab dua-duanya ini, nah, pas jawab dua-duanya ini letak apa namanya pembahasannya harus imbang. Jadi di Oh, sini ada di atas di bawah, di atas di bawah. Tapi memang patternnya itu sedikit gitu, kelihatan. Di sini ada firstly, lastly gitu kan. Tapi di sini nggak ada dia. oh, Jadi dia nggak patron kayak kemarin. Kalau patron kayak kemarin itu kalau dicoba ya mungkin 6, tapi ya itu yang paling bermanfaat gitu. Daripada kita nggak ada bentuknya. iya.
Dan paragrafnya selalu 4. Oh gitu. Paragrafnya selalu 4. Ini Heeh. part 2. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 semua kan? 1, 2, Oh 3, iya. 4. 1, 2, Introduction, 3, 4. introduction body 1, body 2, conclusion gitu. Ya, ya, selalu 4. Lalu 4. Hmm. Oke. Kan tes IELTS itu kan sebenarnya bukan orang kan gini ya. Orang bule Hmm. itu tetap tes IELTS. Oh gitu. Iya, kalau kalau dia nggak berbahasa Inggris, misalnya orang Swedia gitu, mau kuliah di Hmm. US, nah, mau kuliah di UK, dia diminta tes IELTS. Padahal di Swedia kan sehari-harinya juga bahasa Inggrisnya Swedia, Inggris. Inggris. Artinya berbahasa Inggrisnya besar gitu. Porsi berbahasa Inggrisnya besar. Dan itu belum tentu dapat 9. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi yang diminta itu menjawab pertanyaannya 4 gitu bentuknya. Ini juga bentuknya 4. Tunggu tak. Ini pertanyaan lagi ya. Ini yang aku bingung dari part 2 ini. Ini kan aliran penjelasan kita itu kan mengikuti pertanyaan. Nah, yang aku Iya bingung betul. itu membedakan pertanyaan, kan ada agree, disagree, to what extent do you agree or disagree. Terus apa? Nah, itu kan dia menentukan nanti arahnya kemana tulisan kita gitu kan. Nah, itu Iya betul. gimana gimana melihat indikasi bahwasanya kita benar-benar menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, melihat indikasi menjawab pertanyaan dengan tepat tadi yang dari 3 kelompok. Kan ini kan ada misalnya tadi ya di sini nih. To what extent do you agree or disagree? Nah, itu Nah, kayak ini gimana kita tuh? disuruh milih. Kita disuruh milih dan jelasin kenapa milih itu gitu. Heeh. Milih milih agree apa disagree gitu. Nah, kalau ada lagi bentuk yang mana ya? Bentuk ini juga sama nih. Do you think it is positive or negative? Berarti suruh milih. Kan do you kan suruh Iya. nanya kan milih. Terus tadi terus apa lagi ini juga mesti milih mana ya yang nggak milih ya. Ada 3 bentuk kok. Ini nih, 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 nih. Yang ini yang bentuk yang ketiga tadi nih. Ya, beda lagi nih. What are causes and solution? Berarti kita disuruh ngasih penyebab dan solusi atas masalah ini. Oh. Itu jangan Kalau jawab ini, agree nggak agree. iya ya. Ini Jadi bukan. kuncinya, Iya ya. kuncinya tuh di yang nomor ini nih. Kuncinya tuh di clause yang kedua itu. Di Hmm. apa namanya? Pertanyaan yang kedua. Ini kan statement, Iya, ya statement. kan? Heeh. Nah, dilihat ininya dulu, jangan dibikin dulu. Tadi kalau dibikin dulu bisa Dia bisa salah ya. nggak menjawab pertanyaan. Ya, bisa Hmm. salah. Ada Hmm. lagi yang ini, ada lagi yang suruh discuss dua-duanya mana ya? Nah, ini nih. Discuss both these views and give your opinion. Berarti ini harus 50-50. Oh gitu. Discuss buat Iya, harus 50-50. Uh, give your opinionnya di mana? Give your opinionnya di kesimpulan aja. In Oh. conclusion, while sports facilities certainly improve, I do believe. Nah, ini nih. Ah. Ini nih, ini point of view kita nih di sini. Oh gitu. Kalau di sini kan nggak ada nih. Nggak ada Personally, it ya. seems that this is, nah, Jadi dibahas aja gitu ya. jadi di bedanya sama yang agree disagree, biasanya yang agree disagree ada 2 kan, yang Hmm. opini kita kan. Kalau di sini coba lihat deh. Di sini kan highlight. Nah, di sini coba. Di sini kan nggak ada nih. Personally, it seems to me that citizens could gain undeniable advantage from exercising at, but other measures so play an integral role in public health improvement. Jadi memang harus dua-duanya ditunjukin gitu. Oh. Jadi kalau menurut saya sih begini, Hmm. tapi menurut yang umum begini gitu. Jangan jawab agree, disagree di sini gitu. Oh gitu. Jadi Di sini dibuat aja yang jadi dibuat di introduction itu gantung gitu tak ya mesti ya ini itu. hmm, Kalau yang ini pertanyaannya kalau itu pertanyaan apa tadi itu? Oh, discuss both discuss ya. both these views. Ya ya ya. Ya. Hmm. Kalau Kemudian kalau hmm, kalau yang solusi tadi kayak gini nih solusi mana ya? apa? Nah, ini. Kalau solusi tadi ini there are variety of force that drive. Nah, ini menjabarkan solusi masalahnya. Jangan meletakkan opini agree nggak agree kan.
Nutupnya gimana caranya? Nutupnya ini kan dijelasin ya masalah-masalahnya. Hmm. Kalau jelas-jelasinnya gampang. Nah, nutupnya gini. Nutupnya juga jangan memberikan agree, disagree. Jadi nutupnya itu ya kayak karena permasalahan itu karena apa namanya penjabaran yang ini. Nah, maka sebenarnya gimana gitu. Ya begitu bentuknya. Jadi bentuknya aja yang dilihat. Kita kalau ngikutin bentuk ini sebenarnya nilai 6 udah di tangan. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau memang ya barangkali membutuhkan nilai 7 emang agak susah. 7. Hmm. 7 itu kan kalau mau PhD di Australia itu wajib 7 IELTS-nya minimal. Minimum Ratingnya 7. ratingnya Ya ya. susah itu. Kalau di Australia mau gitu. Tapi kalau 6 itu udah nggak apa-apa. Udah nggak ada masalah kalau dapat 6. Ya, ya. It is clear that there are various reasons. Oh iya. Jadi kayak dia menyimpulkan sebuah fenomena gitu aja ya. Iya, ini yang rating ini udah aku kasih belum ya? Yang Eh, Rahel ini. nggak tahu tak di ini aja tak di RAR aja lah, digabung semua. Iya makanya. Kayak ini kasih sini. Tuh, ada sampel-sampel yang 8. Hmm. Ya emang patron-patron yang firstly, secondly itu jangan dipakai di atas dan di bawah. Walaupun kemarin mem susahnya nggak apa-apa, kasih atas kasih bawah. Hmm. Kalau dipakai ya memang nilainya akan semakin tegas ke 6 gitu. Oh gitu. Mm-mm. Itu kalau Jadi kan ada benar-benar dua dipakai, body nih. benar-benar dipakai firstly, secondly di kedua body itu ya 6 itu kak. Iya maksimal 6. Biar Maksimal kata 6. bagus banget maksimal 6. Hmm. Karena dia ngulang-ngulang patron. Nah, itu strateginya ya. Nah, ada lagi strateginya satu lagi. Ini kalimat pertama. Iya, Kalimat pertama ini jangan ditulis ulang. iya, 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 iya. Di paraphrase ya atau di Itu harus sinonim tadi. diparaphrase. Iya, iya. Heeh. Harus diparaphrase. Kalau ditulis ulang, aduh udah pasti berat itu. Dapat Hmm. dapat 6 itu udah pasti berat itu ditulis ulang. Iya, iya, iya. Misalnya ini ada advertisement. Nah, advertisement bisa aja kita ganti sama extras. Extras kan iklan. Hmm. Nah, Kalau di sini nulisnya apa tuh tak di paragraf itu dia? ya dia masih advertisement dia di sini. Hmm. Nah, ini kayaknya nggak terlalu bagus juga sih nilainya sih mungkin. Tapi dia dapetnya 8 plus di sini. Mungkin di bawah-bawah begini bagus mungkin nih. Iya, iya. Ya, Apalagi yang part 1 ya. Part 1 itu paling-paling bikin hancur kalau kita ngulang kata-kata yang ada di gambar. Jadi harus benar-benar diganti kalau yang part 1. Jadi ini ada beberapa contoh dan kata-katanya sih soalnya sih itu aja ya. Coba aku ingat dulu ya. Kemarin aku soalnya apa ya? Apa ya? Part 2 ini malas untuk diingat-ingat gitu karena kita kesulitan di sini. Iya. Apa ya lupa aku soalnya apa ya? Part 2 ini apa ya? Lupa aku soalnya. Tapi ya kalau kita belajar sih kayaknya ada kans keluar ada gitu. Kalau yang pas kena bencana alam atau gempa atau climate change itu enak banget. Tapi kan kadang-kadang kan keluarnya begini, misalnya keluarnya gini, apa ya yang kita nggak bisa nih. Apa ya misalnya ya, yang aneh-aneh lah. Ada yang agak-agak susah nih. Yang materinya bukan kita banget itu. Iya. Nah, ini nih. Many people like to wear fashionable clothes. Why do you think this is the case? Is it a good thing or a bad thing? Ah, ini kan kadang-kadang ih, apa ya fashionable? Many Ini people ini like kadang-kadang to. kalau udah ketemu soal begini tuh bengongnya lama kan. Oh, apa ya? Iya. Apa Why do artinya you nih think kan? this is the case? Maksudnya apa? Kenapa kamu menganggap bahwa Kenapa ya kenapa orang-orang pada
pada suka pakai baju yang fashionable gitu. Hmm. Oke, nah ini kalau yang di yang writing QI itu ada ininya, ada apa namanya? Ada tipsnya. Nah, tipsnya itu dia pakai vocabulary yang canggih-canggih gitu kata dia. Iya. Barangkali pas ketemu ini kan, pas ketemu fossil fuel lah, berarti ada alternatif, ada affluent. Tapi ini bahasanya bahasa Vietnam ini ya. Terus cari lagi. Jadi nanti ngerjainnya 20 menit soal 20 menit soal tas 1, 40 menit soal tas 2 kalau nggak salah ya. Iya. 1 jam ya. Time-nya ya, lupa aku. Time-nya berapa menit ya? Ya kayaknya gitu sih. 40 menit yang kedua kan. Ya, time-nya berapa menit ya? Coba lihat time writing IELTS. Ya betul. Nah, nanti ini time management juga perlu pikirkan nih. Jadi ketika kita ngerjain, kalau bisa sih, kalau bisa, Hmm. kalau misalnya dapatnya yang nggak super susah itu, kerjanya yang tas 1 dulu. Hmm. Jadi jangan jangan dibalik tas 2 dulu gitu. Ya bisa juga sih dikerjain tas 2 dulu. Cuman tas 1 itu lebih mudah, kecuali dapatnya yang super susah. Super susah itu diagram proses. Misalnya bikin kue nastar ya susah. Iya, iya, iya. Dia aja keluar itu. Kalau Oke. lagi bener-bener zong itu, ya keluar itu gitu. Ntar lu tak. Berarti Jadi saat part 1, part 2 itu dikasih break, udah kita kasih 60 menit, silakan kerjakan tas 1 dan tas 2 gitu ya. iya, betul. Iya, 60 Hmm. menit. Hmm. Silakan mau ngerjain yang mana dulu boleh gitu. Oke. Jadi kalau ngerjain di screen-nya tinggal di next 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 gitu aja. Tadi ke Iya. samping tadi bisa balik lagi gitu. Kalau Tapi lebih proporsi nilai tinggi part 2 lebih banyak. tas kedua itu ya lebih besar. Ya, betul lebih besar. Tapi tetap aja kalau bisa sih disarankan karena kan psikologis ya. Jadi kita kalau ngerjain tes yang susah dulu, kadang-kadang kita jadi ini ya, buyar Hmm. gitu ya. Pengalamanku sih beberapa kali aku ngeliat, aku pernah ketemu soal yang susah banget di part 1 gitu. Ih, ada gambar peta kan. Suruh Hmm. bandingin sama peta yang lama kan. Kan nggak mengantisipasi kan. Aduh, akhirnya jadi buyar kan. Tapi kalau bisa ini jangan dipakai semuanya. Strateginya 15 menit. 15 menit di Hmm. sini. Yang ini jangan dipakai semuanya. 30 menit. Jadi yang 5 menit buat apa? Yang 5 menit buat proofread. Lihat dulu. Kita lihat gitu. Jadi yang ini 5 menit terakhir buat ngecek lagi, yang ini 10 menit terakhir buat ngecek lagi gitu. Hmm. Barangkali ada typo atau ada tanda baca yang salah atau ada apa gitu. Yang paling enak sih emang komputer ya. Kalau komputer kan Iya. kita bisa nyelip-nyelipin. Kalau tulis kan ngapusnya susah kan. Iya, nggak usah susah. Hmm. Iya, itu bisa ketik cepat kan. Cepet banget lah pokoknya. Heeh. Nah, kalau tadi ya triknya di tas 2 yang perlu dicatat ya 4 paragraf. Harus 4. Kenapa harus 4? Ya kalau nggak 4, nggak minta dia yang nggak minta yang diminta penguji gitu. Penilai. Hmm. Pasti 4 dia. Kalau part 1 Pasti berapa 4. paragraf? Nah, ini kita balik ke part 1 ya. Iya. Oke, kalau Hmm. part 1 part 1 3 paragraf. Writing. Oh ya, 3 ya. Pertama kan apa namanya, introduction, overview, sama ini kan detailnya kan, bodinya ya. Nggak Iya. salah. Ya, ya, ingat. Nah, ini. Cuman part 1 ini mana ya? Nggak ada yang ini. Ini kali ya.
Yang ini aja, yang Vietnam, yang Rasa nggak ada. Nah, di part satu ini, dia memang part yang paling kecil nilainya. Cuman ini kalau ini salah, ini fatal banget. Bisa 5 dapatnya, kalau ini salah. Jadi ini harus, biarpun dia sedikit, tapi harus benar gitu. Ya, kalau bisa sih ya tiga paragraf ya, tiga ini kan tiga ya. Ada juga yang 4 sih. Enggak ya, 4 enggak ada nih. Bukan ya, tiga pasti tiga. Tiga kecuali dia agak banyak grafiknya sih. Iya. Jadi, yang bikin ini jangan dikasih konklusi ya. Penting banget. Kan dia bikin in conclusion. Itu salah besar itu. Oh gitu. Ya, yang sering orang lupa kan karena nginget kelas 2 jadi dia di sini disebut in conclusion ya, kesimpulannya gitu. Kesimpulannya bahwa 2008 lebih tinggi daripada 2011. Itu salah itu. Oh, Jadi di sini jangan nambahin in conclusion di sini. di sini cuma Kita lihat ya menjelaskan aja. contoh-contohnya ya. Hmm. Ya, kita lihat contoh ini contoh-contohnya. Nah, ini kan contoh ya, ini nggak ada conclusion ya. Iya. Ini ada conclusion karena ini part 2. Ah, ini part 2. Ya, ini part 2. Ini kan tas 2 nih. Tas 2. Oke. Ini ada in conclusion. Ini kan tas 1 nih. Ya. Tas 1 kan begini. Nah, dia nggak ada kan in conclusion kan? Nggak ada dia. Jadi jangan menambahkan in conclusion atau in my opinion, itu udah pasti salah itu. Jangan menambahkan in my opinion, in conclusion atau apa. Nah, tapi kita bisa ngomong secara umum itu pakai in general bisa. Itu dari atas dulu. In generalnya taruh di atas. Iya, iya. Jadi cara lengkapnya begini. Cara lengkapnya pertama ya, dia kan misalnya ada boleh 3, boleh 4 ya paragrafnya. Yang pertama ini, yang paragraf pertama itu adalah berisi parafrase dari ini. Soal. Ya, soal. Paragraf pertama. Paragraf kedua, gambaran secara umum. Insight-nya apa yang paling jelas? Kalau kan apa nih? Oke, transportasi. Oke, ini yang paling jelas kan kita lihat bahwa pengguna mobil lebih banyak kan. Nah, ini in general automobil are the most popular, ya kan? Nah, in general. Udah habis itu, habis general jangan disambung lagi. Paragraf selanjutnya. Baru detail-detailnya. Detail-detailnya. Nah, kalau paragrafnya banyak, tambahin lagi satu paragraf lagi detail-detailnya. Nutupnya gimana? Tidak usah ditutup. Nggak usah ditutup. Oh gitu. Emang dia itu jangan ditutup. Kalau ditutup itu udah pasti fatal itu. Dapatnya 5,5 maksimal nanti. Jadi paragraf satu ini tas 1 ini gampang, cuman dia nggak boleh salah. Nggak boleh salah, maksudnya nggak boleh salah bentuk gitu. Dan jangan ragu kalau baca begini kan, ini yang hijau nih misalnya nih. Ini 30 berapa ya? Ya bilang aja hampir 30%, almost 30%. Nggak masalah. Jadi angka-angka itu nggak mesti tepat banget gitu ya. Yang ini dia masih bisa memaklumi. Jadi kata pentingnya adalah jangan memasukkan opini, jangan memasukkan kesimpulan. Iya. Tapi kalau mau bikin general, adanya di paragraf 2 tuh. Ya kita lihat ya bentuk-bentuknya ya. Iya, iya. Yang lain ya. Nah, ini nih aku pernah dapat soal ini nih. Ini agak susah nih. Soal yang kiri sama yang kanan. Susahnya di mana? Susahnya adalah yang kiri pakai past tense. Dan ini after development. Sekarang ini pakai past tense, itu yang susah. Masalah tenses. Nah, Kalau kayak ini kan gini polanya sama, Mas? sama. Yang pertama itu adalah ini. Yang pertama itu paraphrase dari judul. Ini kan the map show how coastal and development into coastal park. Ini the given map show how beachfront. Beachfront itu coastal. Land has been repurposed into itu redevelop. Jadi dia dialihfungsikan. Jadi udah habis itu walaupun satu kalimat udah enterin aja. Jangan disambung lagi.
Bentuknya itu harus begitu gitu. Enter aja langsung. Hmm. Paragraf 2. Paragraf 2 umum. Nah, yang bisa kita lihat umum apa di sini ya? Apa ya? Umum itu kan berarti kan nambah banyak apa nambah dikit kalau gini kan? Nambah Mm-mm. Ini banyak. kan before, after. Afternya kan nambah banyak. Ya. Mm-mm. Nah, kita lihat di sini. Overall, the land in the front of the cliff has been improved with many recreation area. Nah, itu tuh recreation area nih. Jadi nambah banyak dia. Hmm. Oh. Nah, gitu. Ya, ini yang paling susah. Kenapa? Karena ini ngata-ngatainnya harus harus mikir gitu. Contoh Hmm. ya, ini ya. Ini woods, lake, apa gitu kan. Iya, Ini iya. mikir. Kalau ini kan Bingung. cuman gampang nih. Ini kan increase, decrease, sloping, apa Iya. Iya, iya. apa fluktuatif atau steady gitu-gitu doang kan. Iya, kalau Kalau ini map itu yang susahnya bingung ya, mikir Pak? masalahnya. Map itu. Mikir ini. Iya. Ditambah sebelah kiri apa sebelah kanan, apa apa ini woods 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 ini hutan apa kebun apa kan bingung kan. Hmm. 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 Iya, Terus habis iya. itu dua paragraf terakhir ya bikin aja 4 lah ya biar aman ya karena ini bentuknya 4 semua. Dua paragraf terakhir kasih detail-detail gitu. Hmm. Detail dan detail. Dan lagi-lagi jangan menyimpulkan dan jangan memberikan opini ya. Jangan menyimpulkan. Betul. Betul. Ini kan nggak ada kesimpulannya bahwa yang terakhir lebih bagus nggak ada kan kesimpulannya. Nggak ada. Iya, Hmm. benar-benar. Nggak ada. Dia hanya nyebutin aja dia. Hmm. Lagi ya. Terus lagi Kalau cari yang yang lain. proses itu task one juga. Iya, task one juga. Sambil nyari diagram prosesnya juga di sini. Mana ya? Sambil nyari yang diagram proses. Ini peta. Oh ya, tak Ya sambil pokoknya kalau udah ketemu ketemu begini beruntung lah. Gampang. hmm, Hmm. Gimana sambil gimana? nanya, sambil nanya, Pak. Ini apa? Kalau Eh, misalnya grafik batang kayak tadi kan, nah kayak gini kan. Nah, itu kalau di introduction itu kita pakai ini ya, pakai present tense ya. Kan describe, misalnya apa, explains, describes gitu ya. Oh iya, oh itu belum belum terkasih tahu ya ini. Iya, Jadi iya, gini iya. nih. Hmm. Jadi itu juga kunci juga kalau mau dapat 6,5 ya. Enam Hmm, setengah atau 7 lah. Barangkali kalau 7 itu kan nggak boleh salah ya. iya, iya. Orang Hmm. Indonesia nggak boleh salah bisa dapat 7 gitu. Jadi kalau mau dapat nilai 7 atau 6,5 atau selamat gitu. Pak, itu tensisnya harus benar. Nah, tensisnya gimana begini? Tensisnya. Nah, Hmm. di sini kan the table shows. Shows itu kan Iya, berarti kan dia menunjukkan dia. Kan dia iya. kan simple. Simple present. Maka di sini juga harus simple present. Oh, nice. Ya, ya, ya. Hmm. Ya, jadi di yang pertama itu mengikuti ini. Kita dilihat dulu di sini nih. Hmm, Ini shows. Berarti ini ya shows aja. Atau yang lain misalnya di sini apalagi di sini ya. Ini juga shows. Ya, kita ikut simple present. Jangan dibikin past tense dulu, jangan. iya, iya, iya. Lihat di sininya, lihat yang di kalimat pertama ini. Soalnya ya. Nah, lagi Hmm. ya. Mm-mm. Nah, 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 Hmm, nah, 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 nah. Ini pas. Ini ada the bar chart show the percentage of school children learning to play for different. Nah, ini ada tanda-tanda past tense ini. Hmm. Karena 2005, 2010, 2015. Oh ya, the bar chart showed ya. Iya, iya, benar-benar. Nah, kalau ini hati-hati nih. Kalau ini jadinya begini nih. The bar, graph, compares di sini Ah, masih simple. Hmm. Tapi di sininya past tense nih. Who learn to play. oh, Jadi gini, ketika kita baca gambar, ini juga kalau bikin jurnal ya, sama aja begini juga. Ketika hmm, di bab hasil, ini kan bab hasil nih misalnya, iya, iya. bikin tulisan. Ketika kita baca gambar, itu kan kita kan bacanya sekarang, Iya, benar. Hmm. ya kan? Itu Iya. selalu simple. Hmm, Kita kita Hmm. baca kita baca baca majalah tahun 2005 pun, kita baca buku tahun 1920 pun, itu kalau kita baca, kan bacanya sekarang ya kan? benar-benar. Itu selalu selalu simple present. Tapi hal yang ada di buku itu kan udah dijadi di masa lampau. Oh, Jadi dia harus bentuknya past tense. oke. Hmm.
Tandanya apa bentuknya past tense? Ada tahun. Ini ada Oke. tahun nih, 2005, 15. Udah pasti past tense gitu. Di komposisinya kebanyakan past tense di dalamnya. Hmm, Ya, contohnya di sini ada were, ya kan? iya, Terus ada lagi were. Harusnya kan are gitu kan. iya. Hmm. Ini ada compare. Compare berarti ada ed-nya. Ada had nearly doubled. Oh, Nah, terus habis itu ada lagi. Ada unchanged, ada ed. iya, iya, iya. Misalkan kita salah tensis, di sini kita masih bisa dapat 6, tapi nggak bisa dapat 6,5. Oh, Kalau maksudnya kalau salah tensis tapi paragrafnya bagus ya. iya, Kalau iya. salah tensis nggak bagus ya, dapatnya 5,5, 5 gitu. Hmm. Nggak bisa dapat 6. Kalau 5 itu sekedar dia menjawab pertanyaan ya. Oh, ini sesuai jawaban dengan Iya pertanyaan sih. itu aja ya. Kalau nggak Dia salah. dia dia bisa ngeluarin kata-kata kayaknya 5 sih. Aku ngelihat apa namanya nanya beberapa orang yang udah pernah ikut tes, ada 5, ada yang jawabnya kemana, ininya kemana, itu 5,5 atau 5 gitu. Jadi masih bisa ngeluarin produce kata bahasa Inggris, bisa bisa yang 5 gitu. Walaupun nggak nyambung 5 ya. Ada produce kata, iya, nggak nyambung bisa 5 itu. Bisa Hmm, 5, bisa 5 ya. Eh, jarang yang dapat 4,3 tuh, wis jarang itu. iya, Jarang. iya. Kecuali dia nggak selesai, cuma nulis 2 baris gini doang bisa jadi 4,3. Hmm, Kalau kita kan udah biasa analisis grafik ya pasti bisa ya. Nah, mana lagi ya? Nah, ini. Ini kan ada 2004. Ini ada 2024. Nah, Hmm. jadi kalau kita baca gambar, gambar ini selalu present. Makanya dia depict. iya. Kata-kata dia simple present. Nah, terus kalau kita baca ini, ya ini future nih, yang 2024 nih. Tapi yang 2004 itu past tense. Hmm, Makanya di sini in 2004 the school headnya past tense. Head ini past tense-nya dari have. Tuh oke. kan? Head kan? Hmm. Eh, Kalau kalau has pakai head juga terus ya. habis itu, Ah, ya, pasnya. Has. iya, kalau has ya head, has jadi head Oh, gitu. oke. Kemudian ini ada divided, kan Hmm. divide jadi divided. Nah, tapi dia di 2024 dia nggak gitu dia. Dia dia begini bentuknya. As a result, the sport field is plan. Plan plan ini bukan past tense ya. Plan ini itu dia dikenai Pasif, kata pasif. kerja intransitif gitu. Direncanakan, Ah, iya, iya. direncanakan pasif voice. Pasif ya, pasif voice. Hmm. Direncanakan, bukan past tense bukan. To be relocated juga ya, to be relocated. Ya, itu BLKT juga. Nah, ini akan dikurangi kan, Oh akan iya. dikurangi gitu. Jadi ini yang kompleks itu begini gitu. Ini emang agak ribet. Jadi Oh, peta peta itu lebih ribet gitu. iya, iya Karena benar. bisa aja kan dia bikinnya yang nanti belum terjadi gitu. Agak Hmm. ribet ya. Nah, kalau kalau kata kerja yang lain ya bisa bisa pakai will, boleh apa boleh gitu. Apalagi ya, contoh lagi ya. Nah, ini juga sama nih. 2025 nih. Hmm. Yang 2010 dia pakai was, artinya dia pakai past tense. Tapi kalau kita tulis pertama depicts itu selalu present karena kita baca gambar itu selalu sekarang. Iya, iya. Benar. Hmm. Terus habis itu 2025 dia biasanya pakai di passive voice ya. Hmm. Kan would be Would be. kalau yang proses ini saya belum ketemu ya mana ya? Ini contoh yang 8 plus ya, tak ya? Dan 8 plus ya. Iya, Hmm. yang bagus ini. Nah, ini juga pasti nih, ada year 1, year 2, year 3. Nah, year 1, year 2, year 3. Ini kan ada pakai kan ed. Jadi kalau yang nggak ada waktunya, yang ada waktunya juga ada sih. Misalnya yang nggak ada waktunya mana ya?
Kalau ini today. Kadang ada yang nggak ada waktunya, mana ya? Ntar dulu. Ini. Ini kan nggak ada waktunya ya? Hmm. Nggak ada waktunya nih. Kapan ini kan nggak tahu juga kan? Iya, iya benar-benar. Iya. Nah, kalau Kalau kayak di gini gimana? sini harusnya nggak ada past tense, mana ya? Nah, is the same ya. Berarti ini pakainya present present semua. Oh, iya. Oke. Kalau jadi ini jangan di past tense, malah salah. Hmm. Ini kan nggak ada waktunya nih. Ini dari sini nggak ada waktu, di sini nggak ada waktu, di sini nggak ada waktu kan? Iya, Coba cari di sini kan nggak ada yang past tense. benar-benar. Kalau preferred ini passive voice. Nggak ada kan? Ini is, adopting, references, is kan. To commute, are. Ya, ini yang nggak ada tanda waktunya. Nah, kalau yang diagram alir proses mana ya? Terus saya cek. Itu agak-agak belum pernah ngadepin aku. Nah, cari dah tuh. Mau belajar sekalian penasaran. Ada nggak Hmm. ya? Di mana ya? Nah, soalnya yang ini coba. Wah, ini juga ada chart juga nih. Ini ya, contohnya nih ya. Ini juga ya nih. Ini cara bikin modul. Ya, cara bikin modul. Nah, kalau ini pertama kita lihat ada tanda waktunya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada tanda waktunya harusnya sih dia simple present. Iya. Oh iya benar-benar. Benar-benar. Oh, iya, iya. Nah, examine dia biasa aja dia, nggak ada Iya. ed-nya. Jadi kalau diagram proses itu dia nggak ada, nggak ada past tense. Hmm. Nah, Ini yang belum intinya tadi dijelasin dilihat soal. dulu di kata sini, di kata sama yang digambar itu ada tanda-tanda waktu nggak gitu? Iya, iya. Nggak ada ini. Nah, memang yang paling susah ini bentuk diagram proses. Ini kebetulan karena kita masih ngerti ya. Kadang-kadang kan bagaimana cara membuat parfum itu kan susah banget kan. Kata-katanya nggak kaya gitu kita di sini. Iya, iya. Mana lagi ya? Ini yang proses. Nah, ini nih. Ini nih. Di diagram below shows the steps of processing cocoa beans. Nah, bikin bikin coklat. Ini punya nih. Ini Pot kalau ya. saya ngalamin, kalau saya misalnya besok ngalamin ini, aduh gimana ya Allah, ini gimana ya? Apa bingung kan? Jadi Iya, iya, kita iya. harus tahu yang pertama yang mana gitu. Yang pertama yang Pemahamin mana? itu aja susah ya, Mas ya. Iya, ini memang paling susah nih. Kalau ya Hmm. bahasa bahasa jokesnya kalau udah ketemu gini udah sial berarti itu. Hmm. Udah rating yang paling sial udah kalau ketemu ini udah. Ini ngeblanknya mungkin 5 menit, 10 menit sendiri loh. Iya, bacanya aja nih. Pahamin Aduh, background apa. berapa ini? Udah gitu kita kan nggak tahu nih. Ini sales sales apa gitu kan? Ini penting nih. Penting untuk dipelajari. Istilah-istilahnya udah. Iya, istilah-istilahnya. Jadi kan kita kan nggak tahu kalau cocoa itu kan pohon ya. Ini nggak ada bacaan tree kan. Ini Iya. ada cocoa Oh tree, iya. initial stage, kemudian outer shells are removed. Ini kan nggak ada bacanya remove tuh. Begini doang bacanya. Kiri Hmm. gitu doang kan. Hmm. Ya memang ini udah tahu ini. Harus tahu dia ngomongin apa ini. Hmm. Beda kayak yang grafik tadi. Kita bisa aja nggak tahu. Tapi kan bisa baca grafik. Iya. Kalau ini udah, emang udah ya ini. Ini udah paling paling sial gitu. Tuh, ini kan ini susah loh ini. Karena dia kan clue-nya sedikit ya. Kalau yang tadi yang pas di bidang kita itu kan ada yang bikin karya ilmiah tadi. Hmm. Ini masih ada kata-katanya nih. Paling kita tinggal memparaphrase aja yang di dalam sini. Oh iya.
Ini jangan di copy, di paraphrase aja. Nanti ganti dikit, tipis-tipis ganti gitu. Tapi kalau udah Hmm. begini, aduh, ini memang memang susah ini. Udah harus harus tahu ya. Kalau yang nggak tahu kan bingung. Saya kan nggak tahu bisa. Ini juga bingung juga. Ini picking apa yang diambil kan? Iya, iya. Kemudian gini drying, drying pressing ke quality keluar, terus kiri sama kanan. Ih, susah ini, emang susah ini. Hmm. Jadi lebih baik bapak-bapak berdoa saja tidak dapat soal begini. Amin, amin. Tidak ketemu yang ini. Iya, kalau udah begini ya udah dikerjain aja lah sebisanya. Jangan dipikir terlalu banyak gitu. Jadi kalau udah 15 menit, udah mau 15 menit ya udah bikin aja. Sejadi-jadinya dah. Yang penting berbentuk, Hmm. yang penting bentuknya ada. Bentuknya Hmm. 4 paragraf. Hmm. Kalau yang ini Hmm. kan pasti bisa bikin. Yang ini pasti bisa bikin. Karena kan cuman memparaphrase yang atas. Iya, Nah, kalau yang ini juga pasti bisa bikin. yang kedua ya, Yang kedua, proses. karena ini secara umum. Kita bisa Iya. ngeliat, oh, kita mau bikin kelapa, bikin biji coklat itu ada 3 step. Iya kan? Makin Iya. lama makin rumit, iya kan? Nah, yang ini udah dua ini lah ngarang-ngarang. Bentar Itu ya, bentar. namanya. Mau ambil itu dulu. Oke, Ada yang kan. mau diambil. Mas Anas sudah siap nih kayaknya Mas Anas nih. Buset dah. Itu hari Senin itu kita ini ya, cuma speaking aja kan ya? Kayaknya sih speaking aja deh sama Miss Susan gitu. Iya, itu yang ditekankan ya. Kenapa ya? Aduh. Iya, iya, iya. Udah daftar belum, Ozan? Belum, saya masih bingung soalnya mau daftar di Batam apa yang di Jakarta. Hmm. Tapi emang ada rencana Iya. ke Jakarta? Iya, udah disegera ini Mas, sudah disuruh segera pindah. Lagi proses pindah Hmm. nih, saya lagi packing-packing barang, Hmm. jual-jual barang. Sudah diusir lah ya intinya ya. Iya. Iya, 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 iya. Aduh, iya juga ya. Soalnya ini kan apa namanya? Kita Mas. kalau misalnya mau bayar dulu ya nggak apa-apa kan, mau nalangin dulu. Tapi Mm-mm. kan saya misalnya nggak punya uang kan, saya yang ikut yang IALF aja. Iya benar. Saya juga Iya. mau yang IALF aja sih Mas. Sama. Nah, nah kan di email itu di link yang dikasih memang ada dia Ah, jadwal yang available, dia warnanya biru kan. Nah pas ah, kita klik, terus ah. kita dialihkan ke website IDP. Itu belum tentu yang kita klik itu available loh. Siapa tahu kursinya udah habis gitu. Oh Iya, gitu. makanya hati-hati. Tadi Mas saya juga kalau yang kayak Mas kemarin di IALF Bali itu masih perlu bayar lagi nggak? Atau udah langsung enggak, saya nanti offline, dibayar? offline, offline aja. Oh, Offline kan milihnya udah, berarti offline. ya tinggal lapor aja, nanti udah kita tinggal bawa diri aja, udah nggak usah bayar. Hmm, oke Cuman saya oke. rencana tanggal 11, tes tanggal 11, saya udah klik, Mm-mm. dialihkan ke eh, websitenya IDP, ternyata tanggal 11 itu udah full. Akhirnya saya ngambil tanggal sebelumnya. Oh. Mas Gitu. kalau yang tiba-tiba dialihkan ke IDP berarti mau nggak mau ini dong nalangin dulu kita. Enggak, IDP Enggak sudah apa ya, sudah mengidentifikasi bahwasanya ini apa istilahnya dari IALF. dari IALF, gitu. Ngambil link dari IALF. Oh gitu. Iya, karena tes center cuma 2 doang yang diakui. Hmm. Mm-mm. Di cuman yang British Council sama IDP. Itu kan IDP ya. sebenarnya gara-gara kasus. Gara-gara ada kasus Oh, gitu. itu nggak diakui Mas. Jadi IELTS, aku nggak tahu ya IELTS itu apa gitu. Dulu ada 4 apa 5 gitu. Mm-mm. Karena ada kasus. Jadi dulu ada zaman aku, barengan aku tuh. Mm. Ada PhD Oxford dari Mm. Indonesia asal Makassar. Hmm. Mm. IELTS-nya itu 9 9 8 setengah 9. Mm. Oh. Orangnya udah masuk, udah jalan berkuliahan. Begitu dicek dokumen. Jadi dia verifikasi dokumen tuh bukannya verifikasi dokumen terus asli masuk enggak. Di sana tuh dia udah masuk dulu, baru sambil-sambil dia verifikasi random aja gitu. Ketemulah Mm. IELTS-nya palsu. Waduh. Mm. Pak, yang pemalsunya itu terindikasi adalah bukan dari orangnya. Jadi orangnya mungkin bayar ya. Kamu oh, ini IELTS bagus nggak? Bayar sekian. Untuk kamu dijamin bagus mungkin mungkin ikut-ikut program 2 bulan, bayarin 10 juta atau Mm. bagaimana bagus gitu. Ternyata IELTS-nya palsu dia.
Nah Hmm. dari situlah keluar bahwa tes center itu hanya 2 yang diakui di UK itu, hanya dari British Council dan dari IDP, itu aja. Tadinya ada banyak tadinya. Nah, jadi Hmm. mungkin IELTS ini masuknya ke Hmm. IDP gitu, IDP. Ya, PIDP Hmm. itu. Kenapa? Iya, iya, Ya, iya. habis saya klik link itu, link daftar di Heeh. IELTS itu langsung di redirect ke IDP. Iya, dulu dulu ada lagi apa gitu. Masuknya ada yang Cambridge apa gitu, masuknya ke British Council Hmm. gitu. Jadi historinya Hmm. begitu zaman aku. Sip, sip, sip. Oke, lanjut. Ya, ya kalau udah begini tadi ya, ya memang ini susah ini. Ini kita kita hanya bisa mengerjakan yang udah pasti pasti bisa lancar yang paragraf 1 dan 2. Yang di sininya tergantung kemampuan kita mengerti apa yang lagi diomongin gitu. Hmm. 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 Dan tidak pasten ya, dia present simple present aja. Apalagi ya. Nah, ini nih. Misalnya ini lagi merajut ya, Apa membuat ini? wall ya. Nah, membuat wall. Nah, kayak gini kan kita kan nggak ngerti ya. Iya, Oh, iya. Kecuali aku udah punya pengetahuan buat wall. Hmm. Tapi masih bisa dikerjain 2 paragraf awal. Nah, ini misalnya ada proses how to produce wall, kan ada tuh ya. Nah, atau how to manufacture wall. Tambahinlah domestic and commercial purposes boleh 1. Yang kedua prosesnya ada berapa? Hitung aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 13 tahap sebelum menjadi jaket gitu. hmm. Nah, overall Hmm. there are several process. Itu kan several proses sebelum menjadi jaket Nah, dan karpet. Nah, Hmm. masih bisa dikerjain. Nah, yang ininya ini yang perlu berpikir nih paragraf 3 dan 4. iya, iya, iya. Jadi walaupun ini Oke. susah, seenggak-enggaknya kita sudah yakin mengerjakan paragraf 1 dan 2. Jadi loss poinnya nggak Hmm. banyak lah di Hmm. 3 dan 4 ini. Dan jangan bikin kesimpulan in conclusion the process is hard to make, ya itu nggak usah. Hmm. Jadi sebutin aja, cuma nyebut-nyebut. Oke, Kalau di artikel ilmiah nih di bab hasil ini, jadi nggak usah dibahas hasilnya aja. hasil ya. Hmm. Hasil kan Betul. hasil dan pembahasan. Iya. Nah, yang Hmm. dibahas itu yang tas 2. Tas 2 itu membahas. Oh, iya, iya, iya. Ini kan hasil dan pembahasan. Ini hasil, Heeh. thoughts, yang itu discussion, yang part 2 Hmm. tadi. Makanya kan dia kan berdiskusi kan di Hmm. situ. Oh, secara tidak langsung tes IELTS ini ya untuk ke arah situ ya, ke arah Ya penulisan memang ilmiah. memang tujuannya kan untuk itu gitu. Makanya aku kalau Hmm. lagi bimbing anak bikin skripsi kan, ya kadang-kadang kan kemampuannya kan belum belum ada gitu. Nah, tak bilang aja kalau result kamu tuh nyebutin doang. Sebutin apa yang ada di situ gitu. Jangan Hmm. bikin masuk-masukin pendapat pribadi. Kecuali pembahasan boleh. Begini-begini karena apa sih? Begini-begini tuh bagusan mana? Begini-begini itu sebabnya apa? Atau ada nggak yang pernah Hmm. melakukan sebelumnya? Nah, itu pembahasan maksudnya. Iya, iya. Hmm. Makanya aku bilang orang Indonesia secara nature-nya itu tes IELTS writing itu jelek. Hmm. Kalau kalau di orang-orang luar, orang-orang bule yang berbahasa Inggris itu dari kelas SD itu udah bikin esai. Dia udah Hmm. bikin bab hasil dan pembahasan itu dari SD. Oke, Kalau kita oke. udah biasa ngarang sih Mas dari kecil. Mengarang. Nah, mengarang kita kan. Nah, kita kalau Orang mengarang paling bebas. jago gitu. Nah, storytelling itu paling jago gitu tuh. Bikin-bikin jokes itu paling jago emang. Makanya aku bilang gitu tadi bahwa psikologis levelnya orang Indonesia dalam membuat tulisan ini yang asli Indonesia dan dibesarkan di Indonesia emang agak sulit. Jadi memang Hmm. target target kita yang untuk belajar-belajar kayak begini-begini doang itu ya 6,5, 6. Kalau 7 berarti memang udah jago orang itu gitu. Hmm. 7 tuh udah Hmm. sering nulis dia. Sering nulis. Nulisnya juga bukan bukan nulis novel. Nulisnya nulis essay, Bisa. Iya, iya. essay atau jurnal. Makin lama makin jago, 7 bisa. Iya, iya. Begitu. Berarti IC-IC untuk daftar beasiswa kurang lebih begitu susunannya kayak. Ya iya, betul. Itu Hmm. kalau disuruh bikin essay untuk Fulbright, Erasmus Mundus, atau Hmm. essay Koika, atau essay apa, gitu. Cara bikin. Nah, aku aja
tugasku paling susah tuh essay. Aku paling males kalau tugas suruh bikin essay kan. Hmm. Makanya aku ngambil ngambil mata kuliahnya kemarin sebisa mungkin yang teknik. Begitu ketemu yang sedikit ada terapan ke arah sosial kan, misalnya kan akan ada mata kuliah Weather, Climate, and Societies. Itu suruh Iya. bikin essay. Hmm. Buatlah essay bagaimana mengembangkan model klimat agar berguna bagi masyarakat. Waduh, puyeng aku bikinnya. Hmm. Dapatnya jelek lagi. Lu kan course ya tak ya kemarin ya? Iya, Tahun kan ya? course sama sama ada tesisnya. Ada tesisnya juga. Heeh. Hmm. Jadi Ya, ya ya, itu ya. tadi. Kalau kalau yang sosial IPS, misalnya kita kan IPA ya. Ya itu. Kalau yang IPS, misalnya mau lanjut S2 di Inggris di UK, itu ratingnya tuh harus 7. Hukum, jurusan hukum. Oh, oh Harus iya 7 dia. benar. Nggak mungkin ya. Kalau kita nggak apa-apa, kita dapat 6 nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir, jangan sedih. Iya iya. Saya mau ke Reading gitu. Jangan sedih. 6 itu, ya itu bisa itu. 6. Nggak ada masalah. Yang penting nggak 5,5. Iya iya. Benar-benar Yang kok penting soalnya nggak gue ada. lihat apa Kenapa? rata-rata apa cabang ilmu sosial tuh lebih menuntut IELTS lebih tinggi. Iya, IELTS writing itu, writing speaking tuh harus lebih tinggi. Hmm. Kalau kita itu yang penting minimal 6,5. Iya iya iya. Overall. Kalau overall gini, kita dari sekarang udah, nih saya kasih Excel-nya ya. Oke. Harus punya target, emang harus ditarget. Kan kita kan merasakan kemampuan kita masing-masing. Biasanya kalau yang cewek, di sini nggak ada yang cewek udah ya. Kalau ada yang perempuan kan biasanya speakingnya bagus ya. Hmm. Jadi misalnya ada reading, listening, reading, writing, sama speaking. Nah, ini skor IELTS. Hmm. Nah, ini sama dengan average. Kalau aku dulu belajarnya harus pakai target. Oke, misalnya rating targetnya 6,0 aja. Ya. Speaking kita harus targetnya 0,0. Kenapa? Karena emang susah emang. Tergantung kalau Iya iya. kalau yang cewek mungkin bisa 7 mungkin. Iya iya. Nah, mana cara dapat nilai 6? Nah, di sini misalkan di sini 6, di sini 6. Nah, misalkan begini. Oke. Nah, misalkan kita minimal kan 6,5 kan? Iya. Nah, minimal 6,5. Ini bikin writing jadi 6,5 susah. Iya. Bikin speaking jadi 6,5 juga susah juga. Jadi Iya jangan iya. di sini targetnya. Geser aja di sini. Kira-kira listeningnya harus berapa ya? Kalau 7 sama ini belum sampai ya. Hmm. Ini dibulatin ya. 1. Dia dibulatin ke bawah tak ya? Iya, bulat ya dibulatin pembulatan biasa. 6,0 Ini minimal. belum sampai nih. Oh. Ini harus begini. Kalau mau 6,5 harus begini. Oh iya. Listening sama reading harus 7. Nice. Gitu. Minimal ya. Karena writing sama speaking itu udah susah itu. Kalau speaking masih bisa lah ya. Yang cewek-cewek kan otak kemampuan bahasanya kan canggih tuh. Nah, kalau yang cowok-cowok biasanya sih jarang sih. Ya, ada juga sih, cuman jarang. Kalau rating itu cewek cowok sama. Susah. Udah itu 6 aja. Yang penting nggak di bawah 6 kan 6,5 tapi tidak di bawah 6 kalau mau kuliah di Inggris kan misalnya. Misalnya Iya. targetnya Inggris lah yang. Nah, ini nih harus kejar nih 7 gimana biar dapet 7 gitu. Harus kejar. Oke, jadi yang ini untuk kategorinya. Ini banyak yang orang nggak sadar. Kalau kita belajar itu kita nganggap semua dari empat komponen ini sama semua. Learning curve ya. Kita punya learning curve kan. Learning curve itu begini nih. Misalnya begini nih. Nah, kurva belajar ya. Kurva belajar itu begini. Ini anggaplah kita semua pemula ya. Saya juga misalnya semua pemula gitu. Mungkin di sini ada yang jago bahasa Inggris. Saya sih anggapnya sama aja misalnya. Jadi learning curve itu berbeda-beda. Dari dia misalnya dia speaking ya, speaking. Nah, speaking ini learning curve-nya begini nih. Ini misalnya skornya anggaplah nggak ada yang dapat 4 ya. Ini ada 6. Ntar di layarku belum berubah ini slide-nya. Masih yang apa? Yang Excel tadi. Oh gitu ya.
screen aja. Nah, ini kan learning curve nih. Ini speaking nih ya. Nah, Hmm. speaking ini learningnya begini. Ini 6, wah, ini gini nih. Tuh. Itu maksudnya apa? Writing juga kurang lebih sama. Ini 5, ini 6, ini skor 7. Ya, ya. Writing itu malah begini, begini, wow, lebih tinggi lagi dia. Dapat 7 tinggi. Nah, Itu maksudnya apa? sementara listening sama reading, Itu kenapa? maksudnya apa? Ntar jelasin dulu kok naik gitu maksudnya gimana? Ya, ini ntar ya maksudnya gini. Sedangkan Nah, listening sama reading, dia learning curve-nya itu dia linear. oh, Linear gini. oke. Artinya apa? Artinya gini. Ini yang sumbu Y-nya apa? Ini kan dari tadi kan kita kan belum tahu nih ya. Sumbu Y-nya ini adalah kesulitan, kesulitan atau effort lah, Oke. atau usaha. Oh iya, nice, nice, paham, paham. Oh, Nah, sambil makan dulu. jadi biar biar kita belajar writing itu mau dapat 7 itu waduh, setahun itu belum tentu 6 jadi 7. 6 jadi 7 itu belum tentu dihabiskan waktu 1 tahun. Belum tentu. Karena yang paling berat itu apa namanya learning curve ya. Yang namanya, kalau kita belajar bahasa pemrograman ada tuh. Nah, learning curve-nya si writing ini berat, paling berat. Kedua apa? Kedua yang paling berat adalah speaking. Jadi misalnya kita tinggal punya waktu 2 minggu nih. Kita intens speaking terus. Itu belum tentu kita dapat 7. Tapi kalau 6 udah bisa. Kalau 6 masih landai, masih gampang. Dari 5 ke 6. Dari nggak tahu apa-apa ke 6 gitu. Writing juga dari nggak tahu apa-apa ke 6 masih bisa. Nah, jadi ini menentukan strategi belajar. Kalau mau dapat 6,5. Strateginya apa? Strateginya adalah ini sama ini. Asal kita tahu yang basic aja bisa. Oh, Yang basic apa tadi? Basicnya bentuknya 4 paragraf. oke. Awal, kedua begini. Atau nulisnya begini-begini. Speaking asal kita nulis, kita ngomong sendiri depan kaca, ngapal-ngapalin soal-soal yang 25 tadi yang udah pasti keluar itu. Ya, pasti keluar tuh, cuma satu yang mana nggak tahu kan. Itu insya Allah dapat 6. Usaha kita untuk memperoleh nilai 6 itu rendah. Sisanya apa? Sisanya jangan mengharapkan skornya begini. Skornya jangan mengharapkan 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Susah. Karena ini 6,5 berat. Dua ini. Ya ini harapannya 6 udah. Jadi itu buat belajar dua ini. Dua ini gampang. Kita mau dapat 7 sama nilai 8 sama nilai 9 sama gampangnya. Gampangnya sama. Kenapa? Karena pilihan ganda itu bobotnya sama semua. Nggak ada yang bertambah susah, sama semua. Bedanya apa? Bedanya kalau salah satu sekian, salah dua sekian, kan gitu kan? Jadi belajar itu kan listening juga gitu. Kita nggak perlu sampai harus apal banget aksen biar bisa mendapatkan nilai 9, nggak perlu. Karena jawabannya ada di situ gitu. Listening sama reading ini jawabannya di situ gitu. Iya, iya, iya. Jawabannya ada di paper, jawabannya itu ada di soal. Jadi jawabannya tidak ada di soal. Jawabannya ada di soal semua kan? Iya nggak? Ya, jawabannya bukan kita generate sendiri kan. Kita tinggal nilai itu yang jawaban yang mana gitu kan. Nah, itu jawabannya ada di situ. Kalau speaking sama writing, itu kita generate sendiri. Jadi kita jangan buang-buang waktu terlalu banyak belajar speaking sama writing. Target kita 6 aja, yang basic aja. Sisanya apa? Sisanya itu ya itu listening sama reading kalau mau setengah. Dan listening sama reading ini ada triknya bisa dipelajari dibandingkan writing sama speaking. Speaking nggak ada triknya. Speaking triknya nyoba. Writing triknya ngapalin bentuk, udah gitu nyoba. Kalau yang pertama masih bisa ngapalin kalau grafik increase, kalau diagram alih proses after this, after that, before that. Kalau peta difference-nya apa itu masih bisa. Tapi kalau udah soal yang tas 2, waduh itu udah tergantung temanya apa kan. Nah justru listening ini sama reading ini ada triknya. Nah, apa tuh mas? Nah, triknya mas? Nggak kelar sehari itu. Triknya nggak kelar sehari ya. Berarti next lah sama Mbak Ratih nih. Mulai dari mana nih? Mulai dari listening dulu apa reading dulu? Listening deh. Listening. Oke, kita buka soal listening ya. Kita ambil di sini. Aku punya bank soal Cambridge IELTS mana ya di sini ya.
Malah saranku tuh latih listening sama reading. Hmm. Disitulah potensi kita dapat 7 lebih besar dibandingkan ini. Aku seumur-umur belum pernah dapat rating 7 gitu. Speaking Ya. dapat 7 sekali, abis pulang dari Inggris itu. Oh. Bener-bener masih casos-casos gitu. Sekarang udah lupa. IELTS. Mana ya? Contoh. IELTS Cambridge IELTS. Cambridge IELTS. Ini kali ya. Ini apa? Oh bukan, ini hasil. Ntar dulu, mana ya? Itu dong. Apaan? Itunya Kenapa? sertifikat. Sertifikat. Yang kemarin. Yang tadi lu kan ada sertifikat. Kemarin ini. Kemarin. Wih, gila. Ini kalau yang 2017 ini kan 77 kan. Okay. Jadi ini lebih gampang reading sama listening. Dapat 7. Dibandingkan rating susah banget rating. Ini rating aku aja kemarin rating yang terakhir ini 6,5. Susah dapat 7. Terus nyari Cambridge IELTS sebenarnya. Duh, udah dihapus ya. Contoh soal IELTS dari sini lah. Contoh soal di mana ya? Contoh soalnya aku nggak punya apa ya? Ada di harddiskku yang aku lupa naruh itu kayaknya. Di sini coba listening. Nah, ambil nilai jajal ini. Nah, ini triknya begini. Trik umumnya nih. Trik umumnya adalah kalau udah kelewat jangan diinget-inget. Apa? Kalau udah kelewat? Kalau udah kelewat jangan inget-inget. Jadi lupakan mantan lah. Ya, kalau masih ingat-ingat itu pasti kan ngerusak. Jadi kan yang setelahnya tuh informasi kan. Nah, kalau kita di nomor 3 kita denger. Gitu. Nah, kalau nomor 3 nggak denger, jangan inget-inget, kosongin aja. Ntar diisi terakhir, kira-kira aja kita tembak aja. Karena kalau kita inget-inget, itu nomor 4, 5 tuh masuk terus. Jadi ketebuk-tebuk. Enggak, kita kan mengerjakan 3 hal. Dengerin, terus abis itu mikir, abis itu ngisi kan? Iya benar. Kalau kita udah kelewat, terus kita panik, terus kita inget-inget, jadi dia ngomong apa ya? Nah, pas kita nginget-nginget, ini kuping kita kesumpel gitu. Jadi informasi yang 4, 5, 6, 7, 8 tuh habis semua udah. Gagal total udah. Iya. Jadi sekali lagi, kalau nggak denger, skip aja. Misalnya, itu ya. Udahlah, ini kayaknya mau masuk ke pertanyaan berikutnya, udah dengar pertanyaan berikutnya aja. Gitu. Jadi lebih baik kita kehilangan satu soal daripada kita nginget-nginget satu soal. Yang itu belum tentu kita dapat jawabannya, tapi kehilangan 10 soal. Ya, karena dia satu part ini dia akan ngomong terus dia. 1 sampai 10 ini biasanya ngomong terus. Kalau enggak biasanya 1 sampai 6, terus lagi 7 sampai 10. Ini satu part ini dia akan ngomong terus. Oke. Nah, untuk part yang pertama, part tuh cirinya adalah di dalam tabel. Jadi dia tuh ada 3 partnya. Ini part 3 sampai 4 part nih. 1 part. Ini bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat ya. Ada 4 bentuk ya. Jadi untuk bentuk yang pertama yang dalam tabel kayak gini, di awal-awal, paling awal. Ini tulis yang kita dengar. Ketik yang kita dengar, isi yang kita dengar. Jadi jangan ini nggak ada pengecoh. Sama sekali nggak ada pengecoh. Pengecohnya adalah gini, pengecohnya adalah mungkin dia akan keluar 2 kali. Misalnya, berapa harga apel ini? Harga apel ini $5. Oh, bisa nggak dijadiin $6? Ya udah deh, boleh jadi $6. Nah, berarti jadi $6. Yang didengar kan $6. 6. Kali pengecoh. Nah, pengecoh itu selalu datang pertama. Tapi nggak semuanya juga dikecoh. Nah, jadi tulis apa yang didengar. Kalau udah dengar 6. Begitu nulis 6 misalnya dengar, gimana kalau $7? Nah, berarti 7. Oke, 7. Nah, berarti tinggal diganti aja 7. Jadi tulis dulu, simak sampai selesai, kalau misalnya berubah ganti gitu. Nah, gitu. Itu caranya gitu. Oke, itu ya.
Terus itu ini bisa diantisipasi. Kemarin kan udah Memsus udah jelasin kalau antisipasi. Yang ya, aneh jelasin yang belum dikasih tahu aja. Part yang ini, part yang ini Hmm. strateginya beda. Ini gue paling nggak Kalau suka kita pakai yang ini. strategi yang nah, iya Harus emang baca dulu. ini yang paling susah kan. Paling nggak suka gue ini. Part yang ini kalau kita Hmm. dengerin apa yang keluar itu pasti salah. Karena pengecoh itu selalu datang pertama. Hmm. Jadi Oh ini gitu. caranya gini. Caranya kalau ngerjain part ini, kalau aneh ya ngerjainnya. Itu dengarkan dulu ceritanya. Ini kan dia kan akan ngomong sekaligus dia. Soal nomor 11, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu dengerin dulu ceritanya. Dengerin ceritanya tahu maksudnya apa gitu. Jadi ini Hmm. opsi di sini baca dulu, pertanyaannya baca dulu. Nah, biasanya pengecoh itu datang pertama. Ada 1, 2, 3 pengecoh. Ini sebenarnya ya, kalau kita dengerin ya, ini A, B, C, dan E ini disebutin semua sama dia. Ini tuh Iya, iya disebutin benar. semua, nggak ada yang nggak disebut. Sebutin semua sama dia. Hmm. Hmm. Nah, cuman di sini ada bacanya. Two facts are given about the school extend hours child care services. Mungkin yang lain itu berhubungan dengan hal lain. Jadi kalau di sini itu kita harus tahu permasalahannya. Sama kayak ini nih, misalnya gini, how much does childcare cost for a complete afternoon session after per child? Kalau kita dengar, itu semua angka di sini disebut semua sama dia. Iya. Mungkin yang ini half day, mungkin yang ini untuk apa namanya 3/4 day, mungkin day ini yang day gitu atau gimana atau setelah diskon sebelum diskon. Jadi kebanyakan kalau saya aneh ngerjain yang ini, aneh dengerin dulu, Hmm. kemudian baru dipikir-pikir kira-kira yang mana yang gitu. Jangan dipakai strategi yang ini. Ini harus segera ditulis begitu kedengeran. Nanti kalau ada pengecohnya bisa diganti lagi. Ini yang pertama pasti pengecoh ini. Jadi nggak perlu ditulis yang pertama. Yang keluar pertama pasti pengecoh, pasti itu. Hmm. Pasti. Hmm. Hmm. Bentar deh, dicoba-coba deh, di download aja soal dari internet. Ini yang di Canvas tuh kan ada ya. Contohnya. Ya, Oke. pasti pengecoh itu, pasti. Hmm. Oke, kalau yang ini gimana? Oke, kalau yang ini dia akan keluar berturut-turut. Nih, ini tuh berturut-turut. Jadi dia nggak akan loncat dari 16 ke 19. Sama ya, ini juga dia akan keluar berturut-turut. Cuman yang ini tuh nggak ada batasnya, kayak nggak ada batasnya. Jadi kita pakai kata kunci aja. Kata kuncinya apa? Ini. Terus ketika ketemu uang, berarti udah ke nomor berikutnya. Terus ketika ketemu waktu, berarti udah ke nomor berikutnya. Terus ketika ketemu apa lagi? Ketemu holiday, berarti udah nomor berikutnya. Hmm. Nah, kalau ini dia lebih Hmm. tegas biasanya. Misalnya Spanish people ngapain, Spanish apa, music, Spanish kan ini belajar bahasa Spanyol. Kemudian music, painting, kemudian yoga, kemudian cooking. Nah, ini harus dibaca yang ini. Ini harus dibaca dulu. Sebelum datang soal ini, harus dibaca dulu yang ini, sebelah kanan. Dibaca dan harus Hmm. tahu artinya. Karena kecepatan mata kita begitu disebut itu harus tahu A, B, C, apa D, apa F, G. Gitu. Jadi sebelum masuk ini harus dibaca, wajib dibaca yang sebelah yang di kotak ini. Oke, oke, oke. Wajib dibaca. Sama kalau yang arah-arah peta juga iya. Arah-arah peta itu wajib dibaca informasi yang ada di situ. Triknya begitu. Kemudian yang ini gimana? Yang ini sama kayak ini. Dengerin dulu maksud ceritanya, baru dapat jawabannya. Dan pengecoh itu selalu datang pertama. Kalau ini nggak ada pengecoh. Ini sepanjang Hmm. pengalaman saya ikut tes IELTS yang bentuknya begini nggak ada pengecoh. Kenapa nggak ada pengecoh? Karena udah susah. Hmm. Kita milih di sini tuh udah susah. Oke, kalau yang ini tadi ya, yang ini tadi sama kayak yang pilihan ganda itu ya. Semua pilihan ganda itu pasti pengecoh datang pertama. Datang pertama. Hmm. Hmm. Ini sama kayak tadi. Ini dibaca dulu. Dia akan ngasih waktu kok. Kita akan ke soal 25 sampai 30. Baca soalnya ini ya baca. Fleksi, fokus, smart, ini baru baca ininya. Kalau ininya kan nanti dia kan akan diomongin. Kalau ininya
Dia akan ngomong sekali-sekali aja. Ini bisa acak nih. Ini pasti acak jawabannya kan. Hmm. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini kembali ke nomor satu. Hmm. Nah, kalau yang ini kembali ke nomor satu. Dengar, tulis apa yang didengar. Dan kalau ini bedanya yang nomor satu begini. Ini ada bedanya. Hmm. Kalau yang nomor satu, itu aba-abanya jelas. Misalnya begini. Misalnya begini ya. Misalnya, perbedaan antara Conti Claire sama Conti Mayo. Conti Mayo itu good school at. Itu udah jelas banget. Kata-katanya hampir mirip. Nggak ada yang berubah. Sedikit Iya. banget berubah. Tapi kalau yang terakhir, itu kata-kata sebelumnya berubah. Nah, ini kata-kata sebelumnya berubah. Jadi, ada gunanya untuk membaca yang di sini nih. Yang themselves. Terus abis itu membaca experience loss of. Tapi bacanya di sebelah sini lagi. Ini red start. Nah, red start pasti ada nih, red start. Apalagi hibernate underwater. Burit, burit ini pasti berubah nih. Ini pasti berubah nih. Jangan disamain deh. Jangan disamain. Pasti berubah ini. Jadi satu kata, satu dua kata sebelum kata jawaban itu pasti berubah. Jadi jangan mengharapkan, kok nggak dengar burit themselves ya? Ya memang nggak ada dia. Bedanya itu. Keywordnya yang di 31 itu mas, misalnya hibernate atau gimana mas? Nah, jadi yang kata-katanya hampir sama, biasanya sama yang sebelumnya. Misalnya hibernate itu pasti kayaknya sebagian besar dia kan kedengaran hibernate. Nah, itu udah siap-siap nih. Hibernate begitu dia ada sesuatu yang misalnya to hide themselves. Nah, hide kan menyembunyikan, ya, mengubur diri sendiri kan. Nah, hide itulah pengganti si burit itu. Hide themselves in apa? In lumpur misalnya, in the mud atau in sand, dalam pasir. Nah, jadi jangan mencari kata burit itu. Jangan mencari kata mengubur. Karena dia kan pasti berubah gitu. Cari kata sebelumnya gitu. Contoh nih ya. In autumn, he observed that red start experienced the loss of. Nah, ini kalau kita bilang the loss of, kita kemungkinan besar nggak akan dengar kata loss of. Paling kata-katanya gini kira-kira. Tapi experience dengar ya mas, experience masih dengar. Experience-nya kemungkinan besar ada kedengeran. Atau mengalami apa lagi ya. Ya experience. Ya red start itu ya, yang udah pasti kan red start itu. Aba-abanya red start. Red start kan jenis ya. Udah pasti kayaknya red start ada. Nah, kalau experience the loss ini bisa aja dia decrease, jadi berubah jadi decrease apa gitu. Jadi jangan mengantisipasi kata-kata yang persis sebelumnya. Biasanya nggak akan didengar, tapi maknanya sama. Gitu. Contoh apalagi ya misalnya ya. Nah, kalau ini he had been no, itu kata-katanya bukan no. Misalnya previously there had been no, misalnya nggak terlihat apa gitu. It can't be seen atau is unseen. Berarti kan nggak kelihatan kan? Apa yang nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kita mengharapkan kata no keluar, hampir nggak ada. Nah, gitu tuh. Jadi ya masih bisa dilatih. Kalau ini masih bisa dilatih. Dan ini kalau kita udah berlatih kira-kira 10 set soal itu udah biasanya udah bertambah feel-nya yang saya bilang tadi itu. Kalau buka Libgen kan bisa Libgen ya? Tahu ya libgen.is apa io ya? Download buku-buku. Nah, itu download aja Cambridge IELTS, itu udah download soalnya berikut audionya. Audio. Soal sama audio. Apa mas tadi mas? Webnya mas boleh di-share mas? Oh, misalnya ya. Ini sebenarnya download buku-buku bajakan ya sebenarnya. Tapi terserah sih, barangkali ada yang nggak mau ya. Bisa cari buku yang beneran. Ya kalau baca buku downloadnya di sini ya Libgen. Ini IELTS aja, ketik di sini. Enter. Ini ada 101 helpful apa how to prepare IELTS. Nah, ini nih, Cambridge IELTS nih. Satu buku ini isinya latihan semua. Soal-soal yang pernah dikeluarkan di IELTS. Pernah.
Hmm. Jadi nggak soal ngarang gitu. Soalnya pernah dikeluarin. Hmm. Saya punya juga, cuma kalau saya kirim ya sama aja dengan kecepatan download dari sini. Iya, iya. Kayaknya Kecuali saya kayaknya punya deh. ini di sebelah saya kasih harddisk colok gitu. Kalau saya kirim Hmm. apa aja. Tinggal download aja nih rar-rar semua. Nah, tinggal download aja gitu. Sama kalau mau lihat, misalnya mau lihat khusus lebih khusus listening, misalnya listening. Nah, ada kan? Jadi dia praktis khusus listening gitu. Hmm. Nice. Itu triknya sih itu ya. Triknya itu gitu. Trik-trik di menurut saya trik di listening itu lebih tricky daripada di reading. Di reading itu nggak sebanyak yang di listening. Listening itu beda soal, beda trik, beda soal, beda trik gitu. Hmm. Kalau 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 map, kalau map, kalau misalnya dulu ada kertas kecil kan, nah itu ntar diikutin aja dia map itu. Di sini mana ya yang ada mapnya ya? Cari lagi ya. Trik listening yang ada mapnya, ada peta ini. Hmm. Nah ya. Tapi kadang bingung mulainya itu Mas. Mulainya dari mana ya? Nah itu dia justru itu. Itu triknya di situ mana ya? Aduh, ada mana ya? Masa nggak ada sih? Nah, ini nih. Kalau udah begini, trik yang pertama adalah selain ngeliat petanya dulu ya, kan udah dilihat. Ah. Trik yang pertama adalah kita harus tahu kita ada di mana dari awal orang itu ngomong. Orang itu akan ngomong posisi kita ada di, nah kira-kira aja misalnya posisi kita ada di sini. Dari jalan, kamu jalan terus kamu belok kanan. Nah itu ditandain. Hmm. Karena nggak pakai kertas, emang nggak kesulitan. Itu kan kita kan dikasih kertas, nanti kecil tuh. Itu kira-kira sewaktu diberikan waktu untuk mengamati peta, itu kita bisa bisa bikin draft sedikit deh. Bisa bikin Hmm. bisa bikin orat-oratan dikit aja. Ya, kan nggak perlu detail kan. Kotak, yang penting kan Hmm. ini kan pentingnya kotak. Di bawah ada jalan. Kita tandain di situ titik. Hmm. Nah, dari situ nah, kita ikutin aja. Nanti kamu jalan ke utara, ikutin ke utara. Di sebelah sininya ada ini, langsung isi. Kemudian kamu lihat di sebelah kanan, ada isi. Kemudian kamu jalan lagi ke selatan, ada isi gitu. Jadi kertas yang di kecil itu dipakai. Hmm. Kenapa? Kalau kita cuma dengerin doang kita lost nanti. Kan dia kan berlanjut terus ya. Oh, Dia iya, di iya, sini iya, benar. kita isi ke utara tuh di mana? Tapi kalau tangan kita di sini megang atau megangnya satu di tangan kiri lah atau gimana gitu tadi dilatih aja. Sebenarnya kalau pakai paper enak banget karena bisa dicoret-coret di sini kan. Hmm. Ini kalau di internet kelemahannya itu yang pas listening saya ngalamin yang ini. Kita nggak bisa ngikutin petanya gitu. Tapi saya dikasih kertas jadi saya coba-coba aja ikut. Jadi itu harus ikut terus tangan tuh. Kan dia kan jalan orangnya kan. Dari sini ke sini ke aneh. Terus bisa aja dia balik lagi, bisa aja dia ke kanan, bisa aja dia langsung ke atas gitu. Jadi Hmm. emang harus diikutin. Dia tracknya dia jalan. Nah, kan dia ceritanya orangnya jalan ya. Jalan terus dia. Itu yang sering keluar. Jadi dia informasinya bukan di sebelah kiri pohon, enggak gitu ya. Ketika kita berjalan ke utara, kita akan menemui gedung ini. Di sebelah kirinya gedung ini. Nah, kalau ketinggalan gedung ini di sebelah mana, sebelah kirinya yang mana? Iya, iya. Oke. Hmm. Itu trik yang peta. Jadi diikutin. Ada kertas dimanfaatkan yang kecil. Kertasnya sih kecil sih, isinya kan cuma nama sama nomor peserta kecil. Tapi itu udah full banget sih. Hmm. Ya, triknya itu. Itu udah semua semua bentuk, semua trik tinggal dilatih aja. Itu kalau dilatih saya yakin itu. Siapapun yang berlatih itu band 8 9 itu
Bisa ya. 9 itu bukan hal yang mustahil. Kalau speaking 9 mustahil lah, harus saya akuin itu. Kalau saya nggak percaya itu orang lahir di Indonesia speakingnya 9 itu. Kecuali dari awal tuh dia kelasnya bilingual sekolahnya. Terus mau nanya tak, ini yang peta ini itu nomor 15 sampai 20 tuh dia disebutkan berurutan nggak atau ini ngacak? Ya, dia berurutan. Oh, Dia berurutan. pasti berurutan. Pasti berurutan. Nggak akan nggak berurutan, dia akan berurutan. Hmm, Cuman dia bentuk cara dia nyebutinnya adalah tracking. Tracking itu dia jalan terus orangnya nih. Iya. Jadi kalau dia nyebutinnya nggak gini, nyebutinnya nggak. New Car Park ada di sebelah kanan Community Hall. New Cricket ada di sebelah selatan dari Forest. Hmm. Atau Children Playground di sebelah. Nggak gitu nyebutinnya. Gini, kalau kita berjalan, yang kita ketemui dulu adalah H. H itu adalah New Car Park. Kemudian kalau kita ke utara lagi, kita akan menemui itu. Jadi kalau kita get lost, orangnya di mana sekarang nih posisinya nih, yang lagi diomongin nih. Nah, bentuknya begitu dia. Nge-track dia, tracking dia. Iya, iya. Kayak kemarin yang soal di bandara itu, kalau kamu masuk ke kanan, kan dia muter terus tuh, muter terus. Nah, kalau kita udah get lost dari pertama, di sebelah mana nih yang diomongin? Iya tuh saya blank itu pokoknya yang di apa water park sama di bandara tuh itu nggak ngerti tuh. Jadi triknya adalah kita tahu dari mana kita start. Jadi dia jalan, orangnya jalan dia. Biasanya tracking. Gitu. Itu udah semua lah triknya. Udah insya Allah kalau dilatih 8 9 bisa lah. 8 lah bisa. 7 udah di tangan kalau latihan insya Allah. Berarti Ini kan ada nih. Kan. Kalau dari tadi kan dibilang kan kita bisa fight di listening sama reading ya. Nah kalau katanya Rika tadi kan listening lebih tricky daripada reading. Berarti reading ini yang paling mudah lah bisa dikatakan ya daripada semuanya. Iya, betul. Kalau menurut saya ya, reading ini paling mudah. Kenapa paling mudah? Jawabannya ada di situ. Iya, iya benar. Ini dulu ya, apa namanya? Lihat band score dulu ya. Salah berapa ini berapa ini. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan gambar ya. Menunjukkan bahwa dia itu skornya linear ya. Open image in new tab. Nah, scoringnya dia linear. Jadi dia tidak bertambah ke sini bertambah tinggi gitu. Enggak. Ya udah, salah 2 salah 1 9. Betul semua 9. Nah, kemudian salah 3 37 8,5. Kemudian lagi salah 5 8. Jadi dia linear berkurangnya. Ini 39 37 35 33 30 27. Jadi bahkan untuk mendapatkan 7 itu kita salah 10 tuh masih 7. Salah 10 masih 7. Kan soalnya 40 ya benar. Ini yang listening atau yang reading, Mas? Listening sama reading sama ini. Oh, sama ya? Sama. Oh, sama. Kan 40 soal. Listening 40 soal, reading 40 soal. Iya, iya. Pantes tak apa ada teman saya di BRIN itu, dia kan lulusan Jepang. Tes IELTS-nya dia overall itu 7,5. Itu readingnya 9 ya? Iya. Oh, karena itu ya. Karena reading itu jawabannya ada di situ. Jawabannya ada di situ gitu. Udah terpampang di depan mata, gak usah berpikir-pikir liar. Iya, benar juga ya. Malah kalau diganti malah salah ya. Malah salah. Kalau listening kan yang kita nggak dengar itu kan bisa hilang kan, yang kita nggak dengar. Nah, kalau reading itu jawabannya di depan mata itu jadi situ gitu. Nah, terus ini tak yang kemarin saya mau tanya sama Miss Susan cuman nggak dikasih kesempatannya. Kalau misalnya di reading itu kan, kita kan essay disuruh bukan itu ya apa? Ngisi jawaban gitu. Bukan ngisi A B C D tapi ngisi kalimat dari apa fill in the blank lah. Nah itu kalau misalnya ada angka kayak kemarin kan 300 km kan ada about 300 km. Itu about-nya kita tulis nggak? Atau boleh 300 km aja? Kalau
di reading ya. Kalau ada bacaan about apa itu kalau kita tulis angkanya aja nggak masalah. Oke. Kecuali katanya begini, kecuali kata-katanya gini. Kalau about itu, kalau about nggak masalah. Kecuali kata-katanya more than. Nah, kalau ada Oh more iya, than 200 kilo. More than kan beda sama beda. about. About itu kan Beda. kira-kira sama. Kalau more than itu kita tulis 200 kilo doang salah. Pasti salah. Hmm. Dan itu triknya begini. Di reading di komputer itu lebih enak. Hmm. Enaknya apa? Itu bisa bisa memanfaatkan copy paste. Copy. Oh iya, menghindari kesalahan. Nah, copy paste dia betul. Kan jawabannya ada di situ, di teks. Iya, benar. Copy aja paste. Jadi menghemat waktu kan. Betul, Nah, betul. kalau kata Mbak Rati sih bisa di Ctrl F. Cuman saya kemarin saya Ctrl F nggak bisa. Oh, Hmm. Di tes center saya yang di iya. British Council di Universitas Multimedia Nusantara itu di Ctrl F nggak mau dia. Hmm, Nah, coba aja besok barangkali bisa di Ctrl F. Ctrl F kan bisa buat nyari cepet ya. iya. Hmm. Bisa Kalau saya dikontrol kemarin F. punya pengalaman, Iya. saya Ctrl F nggak mau dia. Hmm. Tapi kalau copy paste bisa. Hmm. Copy, Ya, Ctrl C, terus Ctrl V, mau dia. mau. Mau. Hmm. Ya, mudah-mudahan bisa di Ctrl F dan ini ya, di copy paste ya. Iya, mudah-mudahan sih bisa. Enak banget itu. Enak banget. Nih kita mau lanjut terakhir trik reading nggak? Dikit, dikit sih triknya sih. Ya, ini lagi 6 menit ini zoomnya kalau yang sesi ini. Heeh. Lanjut nggak? Lanjut apa break dulu apa gimana? Atau gimana? Kita putus dulu supaya bisa agak tenang ini. Ya kita sholat Ini dulu lah ya. udah jam jam 12 Ini jam 12 masih nih, Kak. Gimana tuh? lanjut berapa nanti Mas? Atau stop dulu atau ganti lain hari itu gimana nih? Kalau lebih enak sih ganti lain hari dulu ya. Oh iya, boleh, Iya, boleh. Mungkin hari ini. hari apa ya pas hari Senin apa. Jadi biar bisa latihan. Ini kan ada listening. Ah, Nah Iya, iya. di fill-in dulu aja. Di fill cari iya, fillnya dulu. Iya. Heeh. iya. Setelah tes Kira-kira itu sih ya gitu. tes speaking ya. Setelah mock test speaking. Oh iya boleh. After Nah, mock test speaking itu masih ada waktu saya itu. Kalau Selasanya udah mulai ada kerjaan eh tes oh, speaking. Oh iya tes speakingnya saya Selasa ya. Seninnya masih bisa iya. masih bisa. Oh iya deh. Ya. Sore berarti tak. Sore bisa nggak? Senin sore. Eh, dia macet.